Kita lihat yang nomor 3072. Nah, teman-teman kalau lagi bosan di rumah, lagi jenuh gitu ya, coba deh keluar dari rumah, cari suasana baru. Kalau aku, misalkan lagi jenuh, bosan di rumah, aku biasanya main ke terminal kayak gini. Ngeliatin bus-bus gitu udah bisa bikin pikiranku jadi lebih fresh gitu. Teman-teman coba juga deh, lagi jenuh, lagi bosan, liatin bus kayak gini. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Kali ini kita akan melakukan perjalanan kembali dari Lampung menuju ke Solo. Tapi perjalanannya kita nggak mulai dari sini karena saat ini aku sudah berada di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauni. Tuh, kita sudah siap-siap masuk ke kapal. Perjalanannya kita mulai dari kantornya Rosalia Indah di Wai Halim, Lampung. Selamat menonton. Saat ini aku sudah berada di kantor perwakilan Rosalia Indah di Wai Halim dan ini aku langsung masuk ke dalam tempat penukaran tiketnya karena kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya itu melalui aplikasi Rosalia Indah. Jadi kita harus tukar tiket fisiknya dulu dan kita langsung diberikan servis makan di sini teman-teman. Tapi aku nggak ambil. Kita lihat parkirannya aja. Di sini terdapat 4 bus yang sedang istirahat makan. Ini rata-rata busnya dari Palembang, ada yang dari Tulang Bawang, ada yang dari Kota Bumi, ada yang dari Pringsewu. Dan di sini ada bus dengan nomor 3040. Ini dari Pringsewu ke Madiun, teman-teman. Terus ada ini 3098, terus ada ini 3072. Nih, parkir bertiga. Semoga kita nggak dapat yang 3040 ya, teman-teman. Nggak ada yang bercanda. Yang mana aja bebas. Jadi, ayo tebak, aku naiknya yang mana nih? Di Wai Halim ini minusnya nggak ada ruang tunggu buat penumpang ya teman-teman. Jadi ya kayak gini aja, penumpangnya tuh ngemper di pinggir-pinggiran gitu. Terus juga di sini tidak ada tempat yang teduh untuk parkiran busnya. Jadi kalau hujan nih aku nggak tahu sih kondisinya kayak mana ini kalau hujan di sini ya. Pasti bakal kehujanan semua penumpangnya. Dan ini aku langsung naik aja ke dalam bisnya. Ini ternyata aku dapetnya yang 3040 yang tadi aku bilang. Semoga nggak dapet yang ini. By the way tadi aku nuker tiket itu kita langsung dapat air mineral Ultra. Dan untuk tiketnya seperti ini. Seperti tiket Rosalia Indah pada umumnya ya. Di bagian dalamnya kayak gini. Ada informasi penting tentang tiket, tentang boarding pass dan tentang perjalanannya. Teman-teman baca dulu ya informasi pentingnya. Terus untuk tiketnya kayak gini, ada namanya Arkan dari Wai Halim ke Palur kantor pusat ya. Terus untuk bagian belakangnya seperti ini. Ada Rosalia Indah Contact Centernya. Gitu untuk tiketnya. Sekarang kita lihat interior dari bus yang kita naikin. Ini kayaknya dulunya nomornya HDD 542 ya, karena di sini ada tulisannya. Sekarang berubah nomornya menjadi 3040. Di sini kita langsung disediakan bantal dan ini kelas eksekutif plus jadi seperti ini ya. Ada 3-in-1 leg rest, footrest dan juga kompartemen. Jadi taruh dulu sepatu kita di situ atau sendal baru kita naikin kaki kita ke sini. Nah, dengan tinggiku 175 cm ini ngepas banget dengan sekat yang ada di depan. Ini kalau kita duduknya di belakang kayaknya lebih enak deh. Ini karena aku duduk depan ada sekatnya jadi mentok gitu. Bantalnya kayak gini, berwarna orange seperti biasa, ada logo Rosalia Indahnya dan ini bantalnya bersih sekali ya. Seperti biasa kalau Rosalia Indah tuh sangat menjaga kehigienisan dari
bantal dan selimutnya. Kemudian di bagian atas ada TV-nya yang tidak dibuka. Baguslah, nggak usah dibuka. Kalau dibuka nanti kita pandangannya terhalang. Terus ada kompartemen penyimpanan di bagian atas yang tidak ada tutupnya. Tapi seperti biasa aku taruh tasnya di bawah bangku. Tepat pukul 14.00 on time sekali ya. Ini kita diberangkatkan dari kantor perwakilannya Rosalia Indah di Wai Halim. Pemberhentian selanjutnya itu adalah di SPBU-nya Rosalia Indah di Kalianda ya teman-teman. By the way, perjalanan dari Wai Halim menuju ke Solo, aku belum pernah sih sejujurnya. Tapi mungkin kurang lebih sekitar ya 15 jam sampai dengan 17 jam ya teman-teman. Tergantung bagaimana nanti penyeberangannya di Pelabuhan Bakauni ke Pelabuhan Meraknya. Karena kalau trip nyebrang pulau gini sangat bergantung dengan penyeberangan kapalnya. Dan ini untuk view-nya masih enak sekali view ke depannya ya. Dan antara atas dan bawah kacanya itu warnanya nggak berbeda jauh. Enak banget view ke depannya nih. Tuh luas sekali ya. Wih serunya. Nah ini ada jembatan bertuliskan Kota Pancasila. Cakep. Nah ini sekarang kita berada di ITERA Kota Baru. Di sini tuh ada banyak sekali kantor-kantor perwakilan ataupun agen-agen bus teman-teman. Ada banyak banget, mungkin puluhan di sini ada ya. Karena di sini posisinya dekat sekali dengan gerbang tol ITERA Kota Baru. Jadi ini kita juga masuknya di sini, masuk ke jalan tolnya di sini. Ini dia SPBU-nya Rosalia Indah di Kalianda. Wis, ini SPBU-nya mungkin sudah beroperasi kurang lebih hampir 1 tahunan ini kali teman-teman ya. Tapi aku juga baru beberapa kali aja sih ke sini. Ini kayaknya yang kedua kali deh aku ke sini ya. Jadi SPBU-nya kayak gini, masih berasa banget ya baru-barunya gitu loh. Dan kayaknya semua bus Rosalia Indah yang ke Sumatera itu mampir ke sini untuk melakukan pengisian solar. Tuh udah ada Rosinmart juga. Tuh, ini kita isi solar di sini. Ada biosolar juga, ada Pertamax, ada Pertalite, ada Dexlite. Ini dia. Untuk biosolarnya ada di dispenser nomor 8. Wah, ini aku baru sadar kalau temperaturnya tuh nggak normal teman-teman. Bisa dilihat ya, itu jarum indikator suhu radiatornya itu di atas banget tuh. Harusnya dia di garis yang tengah itu loh, yang di atasnya C. Semoga nggak kenapa-napa ya, karena emang di Lampung ini emang lagi panas banget sih. Teman-teman bisa lihat ya, jalanannya sepanas ini. Semoga temperaturnya nanti turun ketika malam atau ketika sudah tidak terlalu panas lagi jalanannya. Tapi harusnya kalau lagi jalan normal begini temperaturnya nggak setinggi itu sih. Karena kan kena angin ya. Demi cinta wujudkan sebuah harapan, namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Namun ku rasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi.
Jadi kita sampai di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni. Ini langsung masuk ke kapal, tapi kita nggak tahu ya kita dapat kapal yang ini atau enggak, karena kalau jam segini tuh kita barengan sama banyak bus. Nih lihat, tuh bus kita masih di sana. Ini Sinarjaya, ada 3 Sinarjaya. Ini dari Lampung ke Wonosari 27 RE. Ini dari Lampung ke Jogja 54 RD, dan di belakangnya ada dari Lampung ke Wonosobo. Nih, pengen deh naik jetliner. Udah lama banget gak naik jetliner ya. Bagus banget ini. 3 RD yang dari tadi barengan sama kita di tol ya. Depan kita ada 3098 yang barengan sama kita di Wai Halim. Depannya juga ada 3079 yang barengan kita dari Wai Halim. Seperti biasa kita langsung nunggu di depan kapal aja, tapi kayaknya kita nggak dapat kapal ini deh. Karena ini kapal kecil, Jatra 3 kayaknya itu ya. Pelabuhan Bakauni antara dermaga yang eksekutif, kapal eksekutif dengan dermaga kapal reguler itu tidak dibatasi. Jadi di sini dermaga 1 atau dermaga 7 gitu ya. Kayaknya ini dermaga 1 Pelabuhan Bakauni. Terus yang eksekutifnya dermaga 7. Itu jarak nih di dermaga yang reguler ke dermaga eksekutif, di jarak ini cuman pakai pembatas gini doang. Nah, ini langsung kita lihat bus masuk ke kapal. Ini KMP Jatra 3, teman-teman. Kecil kapalnya. Kapal terkecil di penyeberangan yang eksekutif. Nah, ini 3098, dia masuk ke sini ya, ke kapal. Ini juga masuk nih, 27 RE. Kalau bus yang kita naikin kayaknya nggak masuk deh. Kayaknya kita nunggu penyeberangan selanjutnya. Nah, ini 27 RE, dia masuk ke kapal. Wih, Lampung Wonosari. Ya Pak, lewat Bandung ya Pak? Bandung ya? Wih, lewat Bandung dia. Seru banget ini. Lampung Wonosari lewat Bandung. 27 RE. Kayaknya dulu pernah jalan Malang deh ini, 27 RE. Lihat. Op. Kaget aku. Aduh. 3 RD masuk ke kapal. Bagus banget ini. Ya, nggak bagus-bagus amat sih. Cuman masih lumayan rapi lah. Belakangnya masih bagus banget. Cuman emang bodinya, terutama catnya udah butuh peremajaan sih. Kita lihat dia masuk kapal ya. Ini bis terakhir yang masuk, karena sudah full. Wis. Ternyata kita nyebrangnya menggunakan kapal selanjutnya. Kita tidak ikut Jatra 3. Nah, sekarang ya karena busnya sudah nggak muat lagi, jadi di bawah dikasih mobil pribadi untuk memenuhi kuota parkiran bawah ya. Karena kalau bus udah nggak muat lagi, muatnya yang mobil kecil-kecil. Gitu teman-teman. Ya begitulah kalau Jatra 3 ini ya. Aku juga heran kenapa Jatra 3 ini jadi di Ferry Express atau di eksekutif ya. Padahal dia tuh kecil kapalnya. Masih mendingan DLU nggak sih? Yang kemarin kita naikin waktu naik Damri. Itu kayaknya lebih oke untuk eksekutif dibanding Jatra 3 ini. Karena Jatra 3 ini memang kecil. Dan dukanya kalau kita naik kapal yang eksekutif, kalau udah nggak, ya udah kita nunggu kapal selanjutnya. Dan udah nggak bisa pindah tentunya dari eksekutif ke regulernya yang eksekutif. Jadi nih siapa ini? Gitu ya, lucu ya, kemana-mana tuh ada yang kenal gitu. Tapi kayaknya sekarang aku mau nyari teh atau mau minum energen sih, sambil nungguin. Kalau udah posisinya telat begini, bukan telat sih, kalau udah posisinya penuh begini, kapal selanjutnya itu mungkin sekitar ya setengah jam lagi lah.
dan diberangkatkannya sekitar 1,5 jam lagi gitu. Jadi masih lama kita di sini. Aku ngambil uang dulu deh, kehabisan uang. Nah, kalau di sini ATM-nya deket nih, langsung bertemu dengan ATM di sini. Kita ambil uang dulu, habis itu cari jajan. Sekarang berada di dalam Anjungan atau mallnya ya. Jadi kalau naik kapal yang eksekutif itu ada mallnya seperti ini. Dan kita ke Indomaret dulu. Kita beli jajanan buat kru bus kita. Kalau di Bakauni itu lebih rame teman-teman dibanding Merak. Tuh, ada banyak tenannya tuh. Ada tenan es teh poci. Wah, nanti kita beli ya. Kita beli jajanan dulu di sini. Duluan. Itu apa itu, Pak? Ikan? Ikan, telur. Yang telur yang mana? Aku telur nanti ya? Oh iya, telur. Oh ya. 2,000 years later. Jam 17:18 menit. Ini kita akhirnya masuk ke kapal. Ini dimulai dari truk dulu ya. Tuh, truk-truk di ujung kanan. Sudah selesai truk, baru nanti bus yang kita naikin. Dan ini bertambah lumayan banyak bus. Di belakang kita ada beberapa bus putra remaja. Itu ada yang Skylander. Wis, itu dari Kota Bumi. Yang belakangnya dari Jambi. Ternyata masuknya jam segini ya, bareng. Ih, cakep banget ya. Lihat cakep banget loh. Bis, atasnya Menara Siger, atasnya matahari. Ya ampun, bagus banget. Ini buat wallpaper laptop bagus nih. Aduh, jeleknya iPhone lo ada ininya tuh di bis tuh. Set, foto bagus. Oke, yuk kita seperti biasa tunggu di depan kapal, pintu masuk kapal. Enak ya teman-teman, kalau masuk kapal jam segini tuh adem banget. Mataharinya juga bisa dibilang sejuk gitu ya. Nggak panas, nggak bikin badan tuh kayak ngelekep gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? Gerah. Jadi enak banget kalau masuk kapal jam segini. Ya, kita sambil ngeliatin. Ini masih gilirannya truk-truk yang masuk ke kapal. Ini Batu Mandi. Kita dapat kapalnya. Kalau Batu Mandi ini ya lumayan besar lah dibandingkan Jatra yang tadi. Kalau Jatra tuh mobil biasa nggak bisa lewat sini teman-teman. Kalau selain Jatra, mobil biasa bisa langsung naik ke atas. Jadi nggak gabung di bawah mobil yang biasa atau mobil pribadi. Nah, dia masuknya dari sini. Gitu. Ini bagus sih truknya nih. Warnanya kayak warna City Tran. Giliran bus yang kita naikin masuk ke kapal. Sekarang jam 17:26 menit. Kita lihat apakah aman. Ya, mengerikan bawahnya ini, bumper depannya nih. Aman ternyata. Wih. Oke, kita langsung ikut. Nih, kalau Batu Mandi itu besar teman-teman parkirannya. Kita lihat yang nomor 3072. Ini dari Kota Bumi kalau nggak salah ya. Kita lihat yang Skylander. Aman nggak nih dia naik kapalnya nih? Wah, aman banget, jauh banget dari bawahnya. Spionnya lihat yang kiri.
Oke, jadi kita langsung naik aja ke dek penumpang ya. Karena bus kita jauh banget di depan. Jadi kita langsung naik aja. Ketika naik, kita langsung ke dek 2 bertemu dengan mobil-mobil yang naik ke kapal. Jadi untuk mobil pribadi di sini seru banget ya. Naik kapal jam segini enak banget sih. Nah, jadi kalau mobil pribadi langsung ke atas gini. Lewat sini dia. Tuh. Ih, ini serem banget Foxy. Aman gak nih Foxy? Oh, aman ding. Yuk, kita langsung ke atas, ke dek penumpang. Mari kita lihat ruang penumpangnya dari KMP Batu Mandi. Jadi ini untuk yang ruang eksekutif biasa ya. Dia tuh ada bangku-bangkunya, ruangnya ber-AC, ada Alpha Express-nya. Jadi kalau di eksekutif, yang kapal eksekutif, itu semuanya sudah free ya teman-teman. Dan seperti biasa aku mau ke tempat yang lesehan. Lesehannya juga gratis, tapi lesehannya ya begini teman-teman. Nih, ruang lesehan. Dia tuh kayak dormitory gitu atau asrama gitu ya. Dia kasurnya atas bawah, terus berbaris gitu kasurnya. Dan ini ruangannya ber-AC. Di sini dingin banget sih karena dia AC-nya banyak ya, nggak cuman 1 atau 2 tapi di tiap sisi tuh ada. Nah, ini untuk kasur, matras ya sebutannya ya. Matrasnya kayak gini ya, lumayan tebel. Cukup nyaman lah kalau untuk aku. Ya teman-teman, jadi kebangun karena tadi kita pas tidur itu suara azannya ada juga di tempat lesehan. Jadi aku bangun untuk sholat. Terus ini aku jajan di dek keempat ya. Jadi di dek keempat ini dia kayak ada tempat ya outdoor semua sih. Jadi buat teman-teman yang merokok itu bisa ke dek 4 karena tempatnya enak. Di atas ada atapnya. Dan ini sebentar lagi kita mau sandar di pelabuhan Merak. Jam 7:30 malam. Ini kita persiapan sandar di pelabuhan Merak. Dan ini udah terlihat beberapa bus ya. Ada Rosalia Indah, ada memakai bodi tentrem sepertinya itu Epastar. Dan harusnya ada Agramas juga ya, karena kemarin kita naik Agramas itu tiba di pelabuhan Merak itu jam seginian. Mari kita lihat itu ada bus apa aja. Tentrem itu Epastar pasti itu. Terus ada Rosalia Indah tadi juga di belakangnya Epastar. Yang di ujungnya apa itu ya? Kayak pariwisata deh. Atau bus-bus Palembang Bandung juga. Nih, kita persiapan sandar. Ini lagi minggir-minggir ke kanan kapalnya. Yaudah, yuk kita turun ke bawah juga menuju ke bus lagi. By the way, ini di lantai 2-nya atau di dek 2 ini nggak terlalu penuh ya. Motor-motor juga cuman 5 doang. Terus mobil-mobil juga nggak penuh. Ya, kita turun. Ada di parkiran. Sedang mencari bus kita. Sudah di dalam bus lagi dan ini kita diberikan selimut ya. Jadi karena ini sudah malam, jadi diberikan selimut untuk menghangatkan atau melindungi badan kita dari terpaan AC yang dingin sekali ini AC-nya. Tuh, jadi sebentar lagi kita akan sandar di pelabuhan Merak.
Seperti biasa kalau kita naik bus Rosalia Indah dari Sumatera terus nyebrang ke Pelabuhan Merak, ini kita mampir ke kantor perwakilannya Rosalia Indah di Merak untuk melakukan checkpoint atau bisa dibilang ini pos kontrolnya gitu. Sekaligus ini mau tanya ke mekaniknya teman-teman. Ini bus yang kita naikin ini ada masalah apa dengan radiatornya, karena ini makin ke atas lagi tuh jarumnya tuh udah di H sekarang. Takutnya kenapa-napa di jalan, jadi mau di make sure dulu ke mekaniknya yang ada di kantor perwakilan Rosalia Indah Merak ini. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, tuh jarumnya udah bener-bener di H itu. Padahal ini posisinya malam, dingin kan harusnya, tapi itu jarumnya malah makin naik loh. Tadi siang nggak setinggi itu jarumnya. Setelah kurang lebih 10 menit kita berhenti di kantor perwakilan Rosalia Indah Merak. Tadi ngecek radiator, ternyata kata mekaniknya itu tidak ada masalah. Jadi ini kemungkinan yang rusak adalah jarumnya tuh yang udah ngaco. Tuh teman-teman tadi perhatiin ya, jarum RPM-nya tadi nggak nyala. Sekarang jarum RPM-nya itu nyala tuh, lihat. RPM-nya udah nyala tuh. Tuh tadi kan nggak nyala tuh jarum RPM-nya. Ajaib ini bus. Ini dari Blitar kan? Sekarang jam setengah 12 malam. Ini kita sudah tiba di Rosin Subang Rest Area dan di rumah makan Rosalia Indah. Di Rosin Subang Rest Area ini aku tidak ambil servis makan yang default, tapi aku upgrade menu makannya karena malam ini aku pengen makan nasi goreng. Jadi kalau untuk upgrade teman-teman bisa ke sini, ada outlet sendiri untuk upgrade menu dan bisa pesan yang lain juga sih. Nanti mungkin kita akan minta katalog menunya ya, biar teman-teman bisa lihat kalau di Rosin Subang Rest Area itu bisa pesan apa aja sih kalau kita nggak mau makan yang menu default atau yang sudah free dari tiket makan. Nah ini dia nasi gorengnya, ini porsinya banyak banget sih teman-teman. Wow, dan ini salah satu favoritku sih selain iga bakar sama sop iga. Sudah selesai makan dan agak lama karena tadi aku antri toilet dulu dan musola, jadi sekarang sudah mau jam 12 kayaknya ya. Aduh, jamku mati lagi. Udah mau jam 12, jadi kita di sini berhenti kurang lebih 30 menit. Nah, tadi tuh aku makan enak banget teman-teman. Nasi goreng yang biasa loh ya, bukan nasi goreng ayam kampung, itu pasti lebih enak. Nasi goreng biasa sama minumnya es jeruk, itu harganya cuma Rp30.000 saja. Enaknya kalau di Rosin Subang Rest Area ataupun semua restonya Rosin gitu ya, itu kita bisa upgrade menu ketika kita lagi berada di tempat servis makan atau di restonya. Jadi kalau kita bosan makan menu defaultnya atau menu basicnya dari tiket gitu ya, kita bisa upgrade menunya. Jadi bener-bener enaknya naik Rosalia itu kalau mampir di restonya itu fleksibel makanan kita. Kita nggak mesti makanan default, tapi kita bisa upgrade tergantung budget kita dan tergantung kita mau makan apa. Kayak tadi sebenarnya aku mau makan sop iga, cuman sayangnya sop iga lagi tidak ready, jadinya opsi kedua adalah aku makan nasi goreng gitu. Ada sop buntut juga, terus ada iga bakar, itu yang the best banget sih. Jadi teman-teman kalau naik bus Rosalia terus bosen makanan yang basic, upgrade menu. Nasi goreng, sop buntut, iga bakar. 3 itu yang aku recommended banget sih buat teman-teman coba. Memang harganya agak mahal, tapi kan ya emang harganya mahal sih. Iga bakar tuh mahal harganya. Tapi di sini iga bakar tuh kalau nggak salah harganya sekitar 55.000 atau nggak nyampe 60.000 deh seingatku. Jadi kita kan punya tiket tuh. Tiket kita tukerin untuk upgrade menu. Jadi kalau nggak salah tiket itu kita dapat 15.000. Jadi kalau kita beli iga bakar yang harganya 55.000, kita tinggal nambah 40.000 doang.
Jadi makanan basic itu harganya Rp15.000 teman-teman. Tinggal kita upgrade aja ke makanan yang kita suka atau kita mau makan di Rosin Subang Rest Area. Dan di sini lumayan banyak bus yang terparkir di bagian depan, begitu juga di sebelah kirinya dari gedung itu juga ada banyak bus yang terparkir. Dan ini berangkat nih, super top dengan nomor 203. Suaranya enak banget ya, Scania. Nah, di sini juga terdapat 2 bus double decker. Ada 2 double decker. Tadi juga ada 2 di sini, cuman udah berangkat. Jadi jam segini itu lumayan banyak juga ya bus Rosalia yang masuk. Ini bus yang kita naikin lagi dibuka kap mesinnya. Tuh ada 3052, terus ada 390, terus double deckernya itu nomornya berapa tuh? 101. Wih, 101. Oh, ini bukan double deck, ternyata ini UHD teman-teman. Malang ya. Aku kira double deck tadi. Ini 101 nih unit legend juga ini. Double deck legendnya Rosalia ini. 2 Scania. Enak ya suara mesin Scania tuh, bikin nagih dengernya. Di kupingku tuh kayak musik tau nih suara mesinnya dia, nggak tahu kenapa ya. Enak gitu didengarnya. Setelah berhenti di Rosin Subang Rest Area kurang lebih 30 menitan, ini kita akhirnya diberangkatkan kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pemberhentian selanjutnya. Itu adalah di kantor pusat Rosalia Indah Palur. Itu untuk servis makan lagi, untuk yang tujuannya sampai ke Maospati, Madiun, itu dapat makan 3 kali teman-teman. Kalau dari Pringsewu ke Madiun ya. Kalau kita karena naiknya dari Wai Halim turunnya di Palur, jadi cuma dapat makannya 2 kali, di Wai Halim dan di Subang saja. Tapi kalau yang dari Pringsewu sampai ke Madiun, Ngawi, Mantingan, Gendingan itu dapat 3 kali. Dan lihat itu RPM-nya dia mati lagi dong jarumnya. Emang agak-agak ajaib loh bis ini. Nggak ngerti lagi aku nih.
juga di kantor pusatnya Rosalia Indah di Palur. Dan ya seperti itulah perjalanan kita bersama bus Rosalia Indah dengan nomor 3040. Itu bus ya masih cukup oke lah, walaupun memang di bagian interiornya sudah lumayan mengeluarkan suara-suara di dashboard, di ducting, masih kencang juga dia jalannya. Biasanya kan kalau udah bus lumayan lama kan larinya agak kurang gitu, tapi itu larinya masih enak banget. Jadi aku mau stay beberapa jam di Palur. Setelah itu kita langsung ke Magelang, ke karoseri New Armada. Jadi non-stop nih kita nih. Perjalanan dan pekerjaannya belum selesai sampai beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru dari Mas Arkan. Karena besok kita akan review bus baru dari Sulawesi seperti biasa ya, di karoseri New Armada. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Ini aku mau sarapan dulu karena kalau kita naik bus dari Lampung sampai Palur itu kita cuma dapat makan 2 kali. Kalau kita turunnya di Mantingan, Gendingan, Ngawi, Mauspati, Madiun itu dapat makan 3 kali. Tapi kalau turun di sini dapat makan cuma 2 kali. Di Wai Halim sama di Subang gitu. Ya, sekarang kita makan di seberang, ada warung Bu Nur namanya, itu ada soto enak sekali. Let's go. Ba ba da ba ba